Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, benarkah bahwa rapat pendidikan itu merusak citra sekolah dan merusak citra daerah? Kami mendengar ada beberapa concern ya bahwa rapor pendidikan itu nantinya bisa merusak citra sekolah ya dan daerah untuk kinerjanya yang belum baik. Kata Pak Menteri, rapor pendidikan tahun ini hanya sebagai baseline. Bahwa data dari rapor pendidikan di tahun pertama ini hanya baseline untuk memetakan kondisi awal. Yang penting itu nanti deltanya, progresnya daripada tahun ke tahun. Seperti yang dibilang Bu Desi tadi, kita bukan berlomba melawan sekolah lain atau melawan daerah lain. Kita berlomba pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadinya itulah perlombaannya adalah saya bisa nggak lebih baik. Sebagai saya kepala sekolah, saya bisa lebih baik nggak dari tahun lalu dan tahun sebelumnya. Bagaimana kita menyikapi raport pendidikan ini? Jadi step pertama adalah untuk bisa menerima data tersebut dan bukannya malah defensif, bukannya malah kita menolak hasil data tersebut, tapi malah saya bisa belajar apa ya dari data itu? Apa yang bisa saya lakukan dari data? Proses transformasi pendidikan. Hanya proses mempelajari hasil rapor pendidikan itu menurut saya akan menjadi salah satu proses transformasi terbesar di dalam masing-masing sekolah. Sekarang bayangkan, Bu Bapak, sekolah-sekolah semua akan membuka rapor ini, mungkin dia nggak mengerti semuanya, tapi dia akan mengikuti apa ini maksudnya iklim keamanan, apa ini maksudnya literasi, apa yang bisa lakukan. Mungkin dia bakal nge-WA guru-guru lain, mungkin dia punya kontak guru penggerak, dia mau hubungi ini maksudnya apa sih. Diskusi itu, perdebatan itu yang akan mulai menyadari, oh jadinya sekolah itu harusnya begini ya, oh jadinya perilaku saya harusnya begini ya, gitu, dan lain-lain. Dan itu mungkin harapan besar kita. Bisa nggak terus saya improve? Apa kelemahan-kelemahan utama saya? Apa yang bisa saya lakukan? Carilah informasi, carilah inisiatif, lakukan perencanaan berbasis data ya. Jadi yang penting adalah bagaimana rapor ini bisa menjadikan suatu tindakan, suatu langkah. Itu yang penting. Rapor pendidikan ini bukan hanya suatu dokumen. Rapor pendidikan ini adalah suatu sinyal kepada setiap sekolah, setiap kepala sekolah, kepada setiap guru mengenai apa yang penting dalam proses input dan output daripada sistem pendidikan. Untuk pertama kalinya secara detail mereka akan mendapat sinyal dari kita, dari pemerintah pusat, dari kementerian mengenai apa yang penting. Dan yang penting itu bukan hanya numerasi dan literasi. Yang penting itu bukan ngafal-ngafal suatu materi dan bisa mengeluarkannya dalam tes, tapi juga karakter itu penting. Tapi juga kreativitas itu penting. Kebinekaan itu penting. Keamanan rasa siswa itu penting. Opininya murid-murid mereka terhadap kinerja dia itu penting. Diskusi dan refleksi itu penting. Jadinya menurut kami, bagi banyak sekali sekolah yang pertama kali akan melihat data yang begitu komprehensif seperti ini akan menimbulkan proses transformasi pola pikir yang terbesar menurut saya yang akan kita alami di masing-masing daerah. Mereka akan mulai menyadari, oh itu diukur toh, itu penting toh, gitu. Dan perubahan mindset itu, perubahan pola pikir itu akan pasti dirasakan oleh kepala sekolah, akan dirasakan oleh guru, dan karena itu murid-muridnya pun akan di jangka panjang mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan mengenai proses pembelajaran itu sangat mendetail mengenai apakah guru itu melakukan kelas yang interaktif, apakah guru itu membuat anak merasa aman, apakah guru itu membiarkan anak itu beropini, berbicara, dan membiarkan mereka melakukan kesalahan, dan itu nggak apa-apa. Hal-hal sespesifik itu akan pasti merubah kondisi dan budaya pembelajaran di masing-masing ruang kelas. Dan harusnya itu hasil yang kita inginkan. Jadi itulah yang akan dirasakan anak-anak. Langkah yang perlu diambil sesuai dengan hasil raport pendidikan. Bagi sekolah-sekolah yang mungkin merasa ada kerawanan terhadap perundungan atau hal-hal keamanan lainnya, itu pasti kepala sekolah dan guru-gurunya akan mengambil langkah apa ya yang bisa saya lakukan untuk mengurangi misalnya insidensi perundungan di dalam sekolah saya. Itu akan ada dampak nyata dan cepat menurut saya kepada masing-masing lingkungan sekolah. Mereka akan mengambil tindakan tersebut. Jadi benar-benar ini ada di tangannya masing-masing sekolah. Kalau sekolah itu ingin melakukan
perubahan, dia akan bisa menggunakan rapor pendidikan ini untuk maju. Kalau sekolah itu tidak ingin melakukan perubahan, ya tentunya sekolah itu akan stagnan di level yang itu saja. Tapi paling tidak, sekarang dia mengetahui mana kelemahannya, dan kepala dinasnya pun mengetahui di mana kelemahan sekolah tersebut. Jadi itu sebenarnya koneksi antara rapor ini dan perubahan yang terjadi di ruang kelas. UPT Kemendikbudristek akan mendampingi Pemda, forum kepala daerah, dan forum pengawas satuan pendidikan untuk melakukan refleksi dan perencanaan berbasis hasil dari rapor tersebut. Nah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan Pemda, sejak Oktober 2021 kami berkoordinasi erat dengan Kemendagri. Koordinasi ini kami sepakat bahwa data rapor pendidikan digunakan untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021. Dan karena platform ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar, kami tidak memaksakan Pemda untuk menggunakan rapor pendidikan. Dan Kemendikbudristek juga tidak akan memberikan sanksi jika Pemda tidak menggunakannya. Tapi sayang aja, ini adalah data yang luar biasa paling komprehensifnya, refleksi untuk meningkatkan. Tentu semua daerah menginginkan tingkat numerasi dan literasinya meningkat. Tentu semua daerah ingin iklim sekolah mereka aman. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuatu yang menarik yang akan kita ketahui bagaimana sekolah akan menggunakan rapot pendidikan ini. Bagaimana sekolah akan merencanakan perencanaan berbasis datanya menggunakan hasil dari rapot pendidikan ini, atau rapot pendidikan ini akan berlalu dengan begitu saja. Dan ini akan sangat terlihat nanti perbandingannya ketika rapot pendidikan ini muncul di tahun 2023. Ini sesuatu yang menarik Bapak dan Ibu untuk ditunggu, sehingga kita akan tahu bagaimana sekolah-sekolah, bagaimana daerah menyikapi dari hasil rapot pendidikan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.